Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, iman, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, nabi kita, rasul kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya Ahmad Cain Ibrahim untuk menyampaikan suatu materi yang berjudul Ikhtilaf Ulama dalam Perspektif Usul Fikih, Pengertian, Sebab, dan Adab Menyikapi Perbedaan Pendapat. Latar belakang: perbedaan pendapat ikhtilaf di kalangan ulama merupakan hal yang wajar dalam Islam. Perbedaan ini muncul karena perbedaan pemahaman dalil, metode ijtihad, dan kaidah usul fikih. Ikhtilaf menunjukkan keluasan syariat Islam, bukan perpecahan. Namun, kurangnya pemahaman sering menimbulkan fanatisme dan perselisihan. Oleh karena itu, pentingnya memahami pengertian, sebab, dan adab menyikapi ikhtilaf agar tercipta sikap toleran dan saling menghormati dalam kehidupan umat Islam. Kemudian, definisi ikhtilaf. Pengertian ikhtilaf secara bahasa berasal dari kata ikhtalafa yakhtalifu, ikhtilafan, yang berarti berbeda, tidak sama, atau berlainan pendapat. Dan secara istilah, perbedaan pendapat para mujtahid dalam perkara ijtihadiyah. Definisi Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, yang artinya contoh sederhana, dua ulama berbeda pendapat tentang kunut subuh, namun keduanya tetap memakai dalil dan ijtihad. Sebab ikhtilaf ulama. Sebab ikhtilaf ulama: yang pertama, perbedaan sampainya hadis. Kedua, perbedaan memahami bahasa Arab. Ketiga, perbedaan kaidah usul fikih. Dan yang keempat atau yang terakhir, perbedaan penggunaan qiyas. Contohnya, satu ulama menerima sebuah hadis sebagai sahih, sementara ulama lain menilainya dhaif. Akibatnya, hukum yang dihasilkan berbeda. Pembahasan ini dijelaskan dalam kitab Raf' al-Malam karya Ibnu Taimiyah dan kitab Bidayat al-Mujtahid karya Ibnu Ar-Rusdi. Perbedaan metode antar mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi lebih luas menggunakan qiyas dan ra'i. Kedua, mazhab Maliki menggunakan amal ahli Madinah dan maslahah. Ketiga, mazhab Syafi'i lebih ketat dalam menggunakan hadis. Dan yang keempat, yang terakhir, mazhab Hanbali mendahulukan atau lebih mendahulukan atsar. Contohnya, dalam menyentuh wanita saat wudu. Mazhab Syafi'i batal, mazhab Hanafi tidak batal. Perbedaan ini lahir dari cara memahami dalil. Ikhtilaf terpuji dan ikhtilaf tercela. Ikhtilaf terpuji yaitu berdasarkan ilmu dan dalil tetap menjaga adab. Ikhtilaf tercela, fanatik buta, menghina pendapat lain, dan menimbulkan permusuhan. Contoh dari ikhtilaf terpuji yaitu perbedaan pendapat tentang kunut subuh. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkan. Namun keduanya tetap saling menghormati karena sama-sama memiliki dalil. Yang kedua, contoh ikhtilaf tercela, yaitu seseorang menganggap
kelompok lain sesat hanya karena berbeda mazhab, lalu menghina dan menimbulkan permusuhan di antara umat. Adab menyikapi ikhtilaf. Yang pertama, menghormati pendapat ulama. Kedua, tidak mudah menyesatkan. Ketiga, mengutamakan persatuan umat. Keempat, dan yang terakhir, kembali kepada dalil dengan adab. Perkataan Imam Malik yang artinya setiap orang dapat diambil dan ditolak pendapatnya kecuali pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya yaitu, walaupun berbeda mazhab, para imam tetap saling menghormati dan belajar satu sama lain. Jadi, kesimpulannya adalah ikhtilaf ulama merupakan hal yang wajar dalam Islam karena adanya perbedaan pemahaman, dalil, dan metode ijtihad. Perbedaan tersebut menunjukkan keluasan syariat, bukan perpecahan. Oleh karena itu, umat Islam perlu menyikapi ikhtilaf dengan ilmu, adab, dan saling menghormati, serta mengutamakan persatuan agar tercipta ukhuwah dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Demikian presentasi yang Anda dapat sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, datangnya dari Anda dan dari syaitan, dan jika ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran, jazakallahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.